Ya, kita lanjutkan lagi ke pembahasan soal ujian nasional SDMI mata pelajaran matematika. Untuk materi selanjutnya adalah materi FPP dan KPK dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan FPP atau KPK dari 3 bilangan 2 angka. 3 bilangan 2 angka. Yang kedua, menentukan FPP atau KPK dari 3 bilangan 2 angka dalam bentuk faktorisasi. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan FPP atau KPK. Untuk yang kelima, nanti saya akan jelaskan cara cepat mencari FPP dan juga KPK. Untuk yang keenam, menggunakan pohon faktor. Untuk yang ketujuh juga saya akan menjelaskan cara cepat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPP dan KPK. Baik, kita ke yang kelima dulu. Menentukan FPP atau KPK dari 3 bilangan 2 angka. Ya. Nanti adik-adik akan dihadapi dengan soal sebagai berikut. Ya, indikator yang keenam, menentukan FPP atau KPK dari 3 bilangan 2 angka. Soalnya adalah sebagai berikut ini. Faktor persekutuan terbesar dari 42, 63 dan 84 adalah soal ujian nasional SDMI tahun 2015 atau tahun lalu. Untuk menyelesaikan soal ini, bagi yang cara aturan yang sudah diberikan di sekolah-sekolah, maka aturannya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Kita akan jelaskan dulu FPB di sini. Kalau FPB saya singkat menjadi kecil, mengerjakannya itu masih menggunakan pohon faktor, maka di sini adalah yang dimasukkan atau yang dihitung itu yang sama pangkatnya terkecil dimasukkan. Nanti yang sama pangkatnya terkecil dimasukkan, kemudian adik-adik hitung. Untuk KPK itu saya singkat menjadi kelipatan persekutuan terkecil. Saya singkat kecil, saya rubah menjadi besar. Kenapa? Masih sama, jika adik-adik menggunakan pohon faktor, maka yang dimasukkan atau yang dihitung adalah yang sama pangkatnya terbesar dan yang berbeda dimasukkan untuk KPK. Kemudian ini untuk aturan yang ketiga, untuk soal cerita. Untuk soal cerita di sini adik-adik, kalau FPB itu adalah membahas tentang benda, kalau KPK membahas tentang waktu, kapan bersama-sama lagi, atau mungkin hari apa dikirimi barang lagi. Kalau FPB itu tentang benda, berapa banyak dalam kotak dan sebagainya. Untuk aturan yang keempat yang saya akan berikan ini adalah menggunakan selisih. Ya, ini lebih cepat daripada kita menggunakan pohon faktor. Gunakan selisih. Untuk FPB adalah gunakan selisih terkecil. Kalau KPK, kalikan angka dibagi FPB. Baik adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan soalnya agar lebih cepat. Ya, kita ke pembahasan soalnya. Soal yang ke-6 atau nomor 6 adalah faktor persekutuan terbesar dari 42, 63 dan 84. Kalau terbesar berarti adalah FPB. Faktor persekutuan terbesar adalah FPB. Adik-adik disuruh mencari FPB dari angka 42, 63 dan juga 84. Bagaimana caranya? Dengan cara yang saya berikan ini adalah menggunakan selisih. Ya, ini lebih cepat daripada adik-adik menggunakan pohon faktor. Selisih dari 42 dan juga 63, ini kalau adik-adik hitung selisihnya adalah 21. Kemudian selisih dari 63 dan juga 84, ini selisihnya juga sama, adalah 21. Berarti FPB-nya adalah 21. Sudah selesai. Ini jika selisihnya sama. Lalu bagaimana jika selisihnya berbeda? Katakanlah seperti ini. Ya, KPK dan FPB dari 56, 84 dan 98. Berapakah FPB dan KPK-nya? Misalkan saya akan mencari dulu FPB-nya. Maka sama, kita cari selisihnya. Selisih dari 56 dan juga 84 adalah 28. Kemudian selisih dari 84 dan 98 adalah 14. Maka selisih yang paling kecil ini, ya, selisih yang paling kecil ini adalah FPB. Mohon maaf.
Ya, ini maksudnya P. Ya, maka ini adalah FPB-nya, selisih yang paling kecil. Kemudian bagaimana KPK-nya? Bagaimana dengan KPK? KPK-nya adalah adik-adik hitung. Abaikan FPB ini, adik-adik abaikan angka 14 dan juga selisihnya dari FPB. Maka adik-adik hitung 56 ya, dikalikan seperti yang tadi 84 dibagi dengan 28. Abaikan 14 dan juga 98 bagi 28, maka ketemunya adalah 173. Kalau adik-adik tidak percaya dan masih ragu, silahkan adik-adik coba hitung sendiri. Insya Allah cara ini lebih cepat daripada kita mencari menggunakan pohon faktor. Nah, untuk soal selanjutnya akan kita bahas ke pertemuan yang selanjutnya. Sementara sampai di sini silahkan adik-adik coba menggunakan cara ini. Semoga cara ini lebih cepat daripada cara-cara sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.